Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vivi Julvina dengan NIM 202102154. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh CR, DER, ROA, dan ROE terhadap kinerja keuangan subsektor farmasi yang terdaftar di BI pada periode 2019 hingga 2023. Yang pertama adalah latar belakang. Industri farmasi merupakan pilar penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Indonesia memiliki pasar farmasi terbesar dan salah satu dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Salah satu permasalahan utama adalah ketergantungan yang sangat tinggi pada impor bahan baku obat atau BBO yang mencapai 90%. Meskipun kinerja industri farmasi nasional tumbuh sebesar 32,35% pada kuartal pertama 2024, sebagian besar bahan bakunya masih diimpor. Hal ini menjadi perhatian serius karena ketergantungan impor bisa melemahkan kemandirian industri dalam jangka panjang. Komitmen perusahaan farmasi terhadap aksesibilitas obat merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan kesehatan. Di luar aspek kesehatan, industri farmasi juga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh CR terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, bagaimana pengaruh DER terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh ROA terhadap kinerja keuangan. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh ROE terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan apakah CR memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, untuk membuktikan apakah DER memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, untuk membuktikan apakah return on asset atau ROA memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir, untuk membuktikan apakah ROE memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian ada manfaat penelitian. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, menambah wawasan tentang pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan farmasi, serta menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut. Yang kedua, membantu investor dalam menilai risiko, potensi keuntungan perusahaan farmasi melalui analisis rasio keuangan. Yang ketiga, dengan mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam strategi operasional dan pengelolaan aset. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada kinerja keuangan. Kinerja keuangan menjadi salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada current ratio atau CR, adalah rasio yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dari neraca likuiditasnya. Selanjutnya ada DER atau debt to equity ratio, adalah rasio yang menunjukkan seberapa jauh perusahaan dapat mengembalikan hutang jangka panjangnya. Yang selanjutnya ada ROA atau return on asset, menunjukkan aset yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki posisi yang lebih baik dan dalam penggunaan aset dan keuntungan. Yang terakhir ada ROE, merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan menggunakan modal yang ada. Selanjutnya ada jenis penelitian, yaitu digunakan penelitian kuantitatif. Objek penelitiannya merupakan perusahaan farmasi yang terdaftar di BRI, tentunya pada periode 2019 sampai 2023. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan IFUS 12. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi penelitian ini terdiri dari 13 perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI, dan sampel yang digunakan memiliki kriteria sebagai berikut. Perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI, dan perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap pada periode 2019 hingga 2023. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Selanjutnya ada hasil analisis data. Yang pertama ada Jicho yang memiliki nilai C-square sebesar 0,7408 atau lebih dari 0,05, yang artinya diterimanya HO, yang berarti model yang digunakan adalah common effect. Kemudian ada uji Hausman memiliki C-square sebesar 0,8591 atau lebih dari 0,05, yang artinya HO diterima, yang berarti model digunakan adalah common effect. Dan yang terakhir ada uji LM memiliki nilai cross section
sebesar 0,2350 atau lebih dari 0,05, maka dari itu H diterima dengan artinya model yang lebih tepat digunakan adalah common effect model. Selanjutnya ada uji pemilihan model. Berdasarkan hasil data yang sudah dioleh dengan diuji pemilihan model, disimpulkan bahwa hasil uji Chow dinyatakan model yang paling baik adalah common effect model. Karena nilai propnya sebesar 0,7408 atau lebih besar dari 0,05, sementara uji Hausman dinyatakan model yang paling baik adalah random effect model karena nilai propnya sebesar 0,8591 lebih besar dari 0,05. Dan untuk uji LM dinyatakan bahwa model yang paling baik adalah common effect model karena nilai probnya sebesar 0,2350 atau lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada persamaan regresi data panel. Dan selanjutnya ada uji deskriptif. Jumlah data di samping sebanyak 10 data pada perusahaan sektor healthcare, subsektor farmasi pada 2019 sampai 2023 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel Y memiliki nilai maksimum sebesar 18,53898, nilai median sebesar 7,7919955, nilai mediannya min 0,884244, nilai standar deviasi sebesar 30,77203. Selanjutnya ada uji normalitas. Nilai probability sebesar 0,084620 ini berarti nilai probability di atas 0,05. Dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Kondisi ini memungkinkan disebabkan oleh adanya outline atau karakteristik khusus dari sektor farmasi yang memiliki variasi nilai yang ekstrem. Selanjutnya ada uji multikorinealitas. Analisis multikorinealitas dilakukan melalui pengujian korelasi antar variabel independen. Hasil menunjukkan pola sebagai berikut. Korelasi antara X1 dan X2 sebesar min 0,325222 berada di bawah batas kritis 0,85 mengindikasikan tidak ada masalah multikolinearitas. Korelasi antara X1 dan X3 sebesar 0,612051 melebihi batas 0,85, menunjukkan adanya masalah multikolinearitas. Korelasi antara X1 dan X4 sebesar 0,248392 melebihi batas 0,85 yang berarti adanya masalah multikolinearitas. Selanjutnya korelasi antara X2 dan X3 sebesar min 0,165560 berada di bawah batas kritis 0,85 yang berarti tidak ada masalah multikolinearitas. Selanjutnya korelasi antara X2 dan X4 sebesar min 0,983838 berada di bawah batas kritis yaitu 0,5 yang berarti tidak ada masalah multikolinearitas. Korelasi antara X3 dan X4 sebesar 0,56774 melebihi batas 0,85 menandakan adanya masalah multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedasitas. Dari grafik di atas, dapat dilihat tidak melewati batas 500 dan min 500, artinya varian residual sama. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T. Berdasarkan tabel, pengaruh variabel independen terhadap dependen secara parsial sebagai berikut. Hasil uji T pada X1 atau CR memperoleh probabilitas sebesar 0,2242 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara CR terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, uji T pada X2 atau DER memperoleh probabilitas sebesar 0,4101 lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara DER dan kinerja keuangan. Selanjutnya, di uji T pada X3, return on asset, memperoleh probabilitas sebesar 0,1326 di atas 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara ROA dengan kinerja keuangan. Dan yang terakhir ada uji T pada X4, yaitu return on equity, memperoleh probabilitas sebesar 0,4892 di atas 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara ROE dan kinerja keuangan.
pada sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 hingga 2023. Selanjutnya ada uji F. Berdasarkan tabel di atas, nilai F statistik sebesar 0,815091 dan nilai Prof F statistik sebesar 0,530457, lebih besar dari 0,05. Maka variabel independen X tidak berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap variabel Y. Terima kasih atas kesempatannya untuk memaparkan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.